Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta atau PKMKC. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan yang ke-1 Muhammad Zidan Wicaksono, kedua Diah Ayuluna Sailumita Swandi, ketiga Erni Setiawati, keempat Vina Dahniar, dan kelima saya sendiri Rahma Afifah. PKMKC. PKMKC merupakan wahana mahasiswa untuk mewujudkan ide konstruktif berbasis karsa dan nalar. Walaupun masih belum sampai pada tahap memberikan nilai fungsional yang sempurna atau kemanfaatan langsung bagi pihak lain, produk PKMKC ini membentuk skala siap pakai dan fungsional atau minimal skala prototipe siap diuji coba. PKMKC ini menekankan keaslian ide atau minimal modifikasi produk yang sudah ada dan bukan menggunakan atau menerapkan karya yang sudah ada. Tujuan PKMKC. Program yang dirancang untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa berbasis impact dalam upaya menghasilkan suatu produk baik untuk berwujud sistem, desain, prototipe, produk kesenian, aplikasi, produk literasi, dan lain sebagainya bagi masyarakat luas, instansi pemerintah, atau dunia usaha. Dalam ruang lingkup kegiatan PKMKC terdiri dari 3 kegiatan, yaitu karsa, persoalan kebutuhan atau tantangan, yang kedua, fase konstruksi dari ide yang dibangun, yang ketiga, karya, fase implementasi, dan yang terakhir, penyempurnaan karya. Sekian. Selanjutnya, Vina. Luaran kegiatan PKMKC berupa laporan kemajuan, laporan akhir, prototipe atau produk fungsional atau produk digital atau virtual, desain 2 dimensi atau 3 dimensi, dan atau animasi yang akan dihasilkan dengan batasan bahwa biaya untuk menghasilkan produk fisik maupun produk fungsional jika direalisasikan dalam bentuk fisik sesuai dengan pendanaan yang disetujui. Contoh produk, sistem peringatan dini tsunami secara real-time berbasis pengukuran ketinggian air laut menggunakan pelampung gantung, self-monitoring kadar gula darah dengan metode near-infrared spektroskopi, aplikasi muter teman tuli, teman dengar, sebagai upaya mencapai pelayanan publik inklusif di komuter lain Jabodetabek. Tarian penyambutan mahasiswa baru, ukiran gaya kontemporer, musik atau lukisan unik atau kontemporer terkait dengan aspek kesehatan, pendidikan. Selanjutnya, sistematika proposal kegiatan. Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. 1. Isian kelengkapan berupa sampul dan pengesahan yang dientrikan secara langsung atau interaktif pada Simpel Mawa, dan proses pengesahan dilakukan dengan validasi oleh dosen pendamping dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Isian kelengkapan sampul meliputi judul PKM, jenis PKM, nama dan nomor induk tim mahasiswa, asal perguruan tinggi pengusul, dan tahun usulan. 2. Isi utama proposal yang dikemas dalam bentuk berkas file PDF.
Isi utama proposal terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman daftar isi diberi nomor halaman yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman inti adalah halaman proposal yang memuat bab pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Halaman inti memuat maksimum 10 halaman. Halaman inti dan laporan diberi nomor halaman dengan angka Arab yang diletakkan pada sudut kanan atas. Penomoran halaman dimulai dari bab pendahuluan. Berkas file isi utama proposal diunggah ke Simpelmawa dengan penamaan file nama ketua underscore nama perguruan tinggi underscore pkm.kc.pdf untuk divalidasi oleh dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Selanjutnya, isi utama PKMKC ditulis dengan tipe huruf menggunakan Times New Roman. Teks menggunakan jarak baris spasi yaitu 1,15. Perataan teks menggunakan rata kanan kiri atau justify. Layout menggunakan ukuran kertas A4 1 kolom. Margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Format dan sistematika penulisan proposal kegiatan dengan lampiran 1. Biodata ketua dan anggota serta dosen pendamping lampiran 2. Justifikasi anggaran kegiatan lampiran 3. Susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas lampiran 4. Surat pernyataan ketua pelaksana lampiran 5. Gambaran teknologi yang akan dikembangkan. Penilaian PKMKC. Kelompok PKMKC yang proposalnya didanai wajib melaksanakan kegiatannya sesuai dengan rencana kegiatan. Pelaksanaan PKM akan dipantau dan dievakuasi tim penilai dari Direktorat Belmawa dalam bentuk penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP2. Setiap kelompok, tim pelaksanaan wajib melaporkan pelaksanaan PKM dengan melakukan hal berikut. Yang pertama, mencatat semua kegiatan pelaksanaan pada buku catatan harian kegiatan atau logbook dan mengisi kegiatan harian rutin secara daring di SIM Belmawa terhitung sejak penandatanganan perjanjian. Yang kedua, menyusun dan mengunggah laporan kemajuan ke SIM Belmawa dalam bentuk A. Menginputkan isian kelengkapan laporan kemajuan berupa sampul dan pengesahan secara langsung atau interaktif pada SIM Belmawa, dan proses pengesahan dilakukan dengan validasi oleh dosen pendamping dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. B. Unggah isi utama laporan kemajuan berupa daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman inti, pendahuluan sampai dengan rencana tahap berikutnya. Maksimum 10 halaman dengan jarak 1,15 spasi. Berkas diunggah ke SIM Belmawa dengan penamaan file nama ketua _nama PT _pkmkc.pdf yang penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP2 dan pelaporan 9 pedoman PKMKC divalidasi dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Yang berikutnya, mengikuti penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP2 secara daring atau luring berupa penilaian pelaksanaan kegiatan. Pada saat PKP2, kemajuan hasil kerja mahasiswa dinilai dalam bentuk presentasi penyampaian pelaksanaan kegiatan dan laporan kemajuan. Pembagian jadwal, tempat pelaksanaan, dan judul yang mengikuti penilaian daring akan ditetapkan oleh Direktorat Belmawa. Seterusnya, menyusun dan mengunggah laporan akhir ke SIM Belmawa dalam bentuk A. Mengentrikan isian kelengkapan laporan akhir berupa sampul dan pengesahan secara langsung atau interaktif pada SIM Belmawa
dan proses pengesahan dilakukan dengan validasi oleh dosen pendamping dan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. B. Unggah isi utama laporan akhir, ringkasan, daftar isi, halaman inti dan lampiran, halaman inti, pendahuluan sampai dengan daftar pustaka, maksimum 10 halaman dengan syarat 1,15 spasi, berkas diunggah ke Simbilmawa dengan penamaan file nama ketua _pt_pkmkc.pdf yang divalidasi dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Yang terakhir, tim pelaksanaan PKMKC yang ditetapkan sebagai peserta PIMNAS wajib mengunggah artikel ilmiah dan poster. Penulisan artikel ilmiah hasil kegiatan PKMKC mengikuti aturan format artikel PKM AI. Sistematika penulisan artikel. Rincian format penulisan artikel ilmiah ini merujuk pada sistematika penulisan yang digunakan pada PKM AI atau artikel ilmiah atau buku 9. Format penulisan artikel ilmiah PKMKC mengikuti sistematika sebagai berikut. 1. Judul. Huruf Times New Romans, 12 cetak tebal, huruf kapital, dan tidak disingkat. Judul hendaknya menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas. Tidak harus sama dengan judul proposal kegiatan. Yang kedua, nama penulis. Huruf Times New Romans, 10 cetak tebal, dan tidak disingkat. Nama-nama penulis dituliskan tepat di bawah judul, disertai dengan alamat institusi penulis. Catatan kaki untuk penulis korespondensi disertai alamat surat elektronik. Nama dosen pembimbing atau pendamping dicantumkan sebagai penulis pada urutan yang terakhir. Yang ketiga, abstrak. 1 halaman abstrak atau abstrak, huruf Times New Roman 11 cetak tebal, dan mini. Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yaitu abstrak yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan dilanjutkan dengan abstrak yang ditulis dalam bahasa Inggris yang cetak mini. Baik abstrak maupun abstrak ditulis dalam 1 alinea, spasi tunggal, berisi tidak lebih dari 250 kata, dan merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi latar belakang atau introduction, tujuan atau objektif, metode, methods, hasil, result, dan kesimpulan atau conclusion. Di bawah abstrak disertakan 3-5 kata-kata kunci atau keywords dengan huruf Times New Roman 11 miring. Sistematika penulisan artikel 4 pendahuluan. Bagian ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegiatan, serta manfaat dan potensi hasil. Pada bagian ini dijelaskan tentang kemutakhiran dan kreativitas karsa yang dihasilkan, serta level teknologinya dengan merujuk dari berbagai sumber pustaka, pandangan singkat, dari para penulis atau penelitian lain yang pernah melakukan pembahasan topik terkait atau informasi lainnya yang terkait dengan produk yang dihasilkan. 5. Metode. Berisi gambaran umum proses pembuatan produk termasuk waktu, lama, dan tempat. Di samping itu, bagian ini berisi informasi tentang bahan dan alat yang digunakan, teknik seperti teknik pengujian kelayakan produk, serta cara memperoleh dan mengolah serta menganalisis data atau informasi pendukung. Acuan referensi harus dimunculkan jika metode yang ditawarkan kurang dikenal atau unik. 6. Hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi tentang gambaran produk yang dihasilkan, instalasi, cara kerja, kelayakan produk, kelebihan dan kelemahan produk dibandingkan dengan produk sejenis yang telah ada di pasaran, serta prediksi kemanfaatan dan pengembangannya ke depan. Hasil dan pembahasan juga memuat pemecahan masalah yang berhasil dilakukan, perbedaan dan persamaan, serta keunggulan dari hasil pengamatan terhadap informasi produk sejenis yang ditemukan dalam berbagai pustaka. Ketujuh, kesimpulan. Berisikan gambaran antara tujuan dan produk yang dihasilkan, serta prediksi manfaat produk
yang dihasilkan. 8. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ditujukan kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi pada pelaksanaan kegiatan PKMKC. 9. Daftar pustaka. Berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh tulisan. Setiap pustaka yang dirujuk dalam naskah harus muncul dalam daftar pustaka. Begitu juga sebaliknya, setiap pustaka yang ditulis dalam daftar pustaka harus pernah dirujuk dalam naskah. Format perujuk pustaka mengikuti Harvard Style, di mana nama belakang penulis dan tahun diurutkan berdasarkan abjad. Lampiran pertama yaitu memuat format jadwal kegiatan, jenis kegiatan, bulan, person, penanggung jawab. Lampiran kedua, biodata ketua anggota, berisi identitas diri, kegiatan mahasiswa yang sedang atau pernah diikuti, penghargaan yang pernah diterima. Lampiran ketiga, biodata dosen pendamping, berisi identitas diri, riwayat pendidikan, rekam jejak Tridharma PT. Lampiran keempat, format justifikasi anggaran kegiatan atau contoh yang berisi jenis pengeluaran, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain. Lampiran kelima, susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas. Lampiran keenam, surat pernyataan ketua pelaksana. Lampiran 6, surat pernyataan ketua pelaksana. Lampiran 7, format penyusunan rujukan dan daftar pustaka yang berisi sumber penulisan buku, sumber penulisan artikel atau jurnal, sumber proceeding seminar atau konferensi, sumber penulisan skripsi, tesis, dan disertasi, dan sumber penulisan website. Lampiran 8, formulir penilaian proposal. Lampiran 9, formulir penilaian dan kemajuan pelaksanaan. Lampiran 10, formulir penilaian PKP 2 atau presentasi. Lampiran 11, formulir penilaian laporan akhir. Lampiran 12, formulir penilaian artikel ilmiah. Lampiran 13, formulir penilaian presentasi timnas. Dan lampiran 14, formulir penilaian poster. Lalu surat pernyataan ketua tim pelaksana diisi menggunakan pena basah atau secara langsung, dengan catatan setelah diisi dan ditandatangani basah di atas materai 10.000, lalu hasil di-scan atau difoto. Selanjutnya, contoh PKMKC yang dibuat oleh suatu kelompok dari STIMIK Nusa Mandiri Jakarta tahun 2019. Dan mengambil tema program kreativitas mahasiswa seorang wanita. Proyek ini menggunakan aplikasi pada smartphone untuk melakukan kegiatan posyandu. Demikian dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah atau kurang mengenakan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.